Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti, selalu kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu memuji dan memujanya dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah itu memiliki sifat-sifat dan nama-nama yang mulia. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha pemberi balasan yang baik bagi orang yang patuh, dan juga amat keras siksanya bagi para pembangkang. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada kita dengan kemahasempurnaannya, kalau kita bersyukur, memuji dan memujahnya, maka akan selalu diberikan nikmat-nikmat dan dipertahankan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Itu di dunia, dan di akhirat akan diberikan tentunya balasan dengan surga yang abadi. Dan hari ini juga Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita satu hari lagi umur, kesempatan dan peluang emas di mana kita harus memaksimalkan di atas ketaatan kepadanya dan juga bertaubat dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan insya Allah hari ini pun kita duduk untuk belajar bersama-sama, itu dalam bentuk ketaatan kepada Allah, menuntut ilmu. Agama ini adalah hukumnya wajib dan ibadah di sisi Allah selama kita ikhlas. Dan alhamdulillah atas nikmat tersebut, tinggal bagaimana kita pertahankan sampai ajal datang nanti. Selalu ingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa, bila Allah SWT mudahkan, kita akan melanjutkan bedah buku kita, menghidupkan sunnah-sunnah yang terlupakan, ditulis oleh Haifah binti Abdullah Ar-Rashid Hafidahullah. Dan kita masih berputar di masalah solat. Dan insya Allah kita coba akan menyelesaikan 3 bahasan terakhirnya di poin B, poin C, dan poin D-nya. Ini semua adalah bahasan berhubungan dengan solat. Nanti baru setelah itu kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya di bab baru seputar safar. Nah, dalam masalah sholat ini ada sunnah yang memang perlu juga perhatian khusus gitu ya. Setelah kita membahas di poin A pada pertemuan yang lalu, sholat sunnah dikerjakan di rumah, baik laki-laki ataupun perempuan, itu jauh lebih afdal dibandingkan dikerjakan tempat lain. Walaupun perempuan masuk dalamnya sholat wajib juga afdal. Dan panjang lebar sudah kita paparkan tentang masalah hukum-hukum yang berhubungan dengan itu tentunya. Intinya kita jangan menjadikan rumah kita seperti kuburan. Tidak ada sama sekali zikrullah, tidak ada zikir, tidak ada baca Al-Quran, tidak ada sholat. Karena Nabi SAW sendiri mengatakan, sholatlah di rumah kalian dan jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sekarang kita masuk di poin B-nya, berhubungan dengan masalah sunnah-sunnah seputar sholat sunnah ya, yaitu memulai sholat malam dengan 2 rakaat ringan. 2 rakaat ringan. Kalau Bapak Ibu pernah dengar ada riwayat yang menyebutkan Nabi Muhammad SAW sholat malam 13 rakaat. 13 rakaat. Ada juga riwayat menyebutkan 11 rakaat. Nah, ulama coba mengkorelasikan, mempertemukan antara 2 riwayat. Kalau Nabi SAW sholat 11 rakaat dan Nabi SAW juga sholat 13 rakaat. Maka jalan tengahnya adalah bahasan kita pada siang ini. Yaitu 2 rakaat, ya sebenarnya 11 rakaat tapi 2 rakaat itu adalah sholat sunnah tatawwu, tambahan. 2 rakaat yang ringan yang dikerjakan sebelum 11 rakaat itu. Sehingga dengan jawaban ini tergambarkanlah dan tersatukanlah 2 riwayat. Dua-duanya dari Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertama Aisyah mengatakan Nabi SAW tidak pernah di Ramadan ataupun di luar Ramadan sholat lebih dari 11 rakaat. Ya. Ada riwayat lain dari Aisyah juga kalau Nabi SAW pernah sholat malam 13 rakaat. Nah, mempertemukan antara 2 riwayat itu adalah 2 rakaat yang tambahan di riwayat yang kedua 13 rakaat itu adalah apa yang dibahas pada siang ini. Artinya dia sholat tambahan 2 rakaat yang ringan untuk membiasakan diri kita dulu atau anggota tubuh untuk mengerjakan sholat yang panjang sesudahnya. Jadi memang di 2 rakaat ini kita baca surah-surah yang pendek. Nanti di rakaat selanjutnya baru kita baca surah yang panjang. Nah, surah lebih seperti itu yang dimaksud dengan judul di B kita, memulai sholat malam dengan 2 rakaat yang ringan. Kata penulis ini, hafidhahullah, hal itu disebutkan dalam sabda dan perbuatan Nabi Muhammad SAW.
Sabda Nabi SAW dimaksud adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW bersabda, "Idza qama ahadukum minal lail falyaftatih salatahu bi rak'ataini khafifatain." Apabila salah seorang di antara kalian apabila salah seorang di antara kalian hendak sholat malam, maka awalilah dengan sholat ringan 2 rakaat. Diriwayatkan oleh Muslim dan juga Abu Daud. Riwayat ini kita ambil pelajaran dulu, bahwasanya ada ulama yang berpendapat bahwasanya sholat ini berdiri sendiri, Bapak Ibu sekalian, berdiri sendiri. Artinya dia tidak ada hubungannya dengan sholat tahajud yang umum dikerjakan. Tadi sudah kita sempat singgung itu ya. Ini betul-betul sholat sunnah tatawu, tambahan yang dikerjakan untuk ya membiasakan tubuh kita dulu, anggota tubuh menerima dan akhirnya bisa mudah mengerjakan sholat sesudahnya. Nah seperti itu. Ada juga yang mengatakan pendapat yang lain, bahwasanya yang dimaksud dengan hadis ini adalah tetap 11 rakaat sholat malam, 8 rakaat tahajud dan 3 witirnya, tapi 2 rakaat pertamanya ringan. 2 rakaat pertamanya ringan. Misalnya 2 rakaat pertama kita baca surah-surah pendek, kemudian nanti rakaat keempat, 3 sama 4, 5 sama 6, 7, 8, baru kita baca surah-surah yang panjang. Dulu tidak asing buat kita juga hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang anjuran membaca 100 ayat per malam, ada yang sampai 1000 ayat per malam gitu ya. Nah itu memang anjuran untuk memperbanyak bacaan ini, karena sholat malam dianjurkan baca surah yang panjang. Nah, dan saya sudah sampaikan fatwa ulama membolehkan kita memegang mushaf ya. Kalau sekarang mungkin kita pegang aplikasi Al-Quran di handphone kita, supaya kita bisa mengkhatam Al-Quran dengan rutinnya sholat malam, memulai dari surah Al-Baqarah, kemudian terus sampai selesai, baru Al-Imran, sampai selesai An-Nisa, sampai selesai Al-Madiyyah, sampai selesai begitu terus sampai surah An-Nas. Nah, cara yang terbaik adalah memang kita kalau belum hafal Al-Quran bisa menggunakan mushaf. Ini 2 gambaran dari riwayat ini. Jadi sekali lagi yang pertama adalah memang dia berbeda, 2 rakaat yang ringan ini bukan sholat tahajud yang umumnya kita tahu, tapi dia sholat sunnah tambahan. Pendapat yang kedua, berarti nanti jadi 13 rakaat. Kalau sholat malamnya 11 rakaat, jadi ada tambahan 2 rakaat. Pendapat yang kedua mengatakan tidak, yang dimaksud dengan 2 rakaat ringan ini adalah 2 rakaat pertama tahajudnya, yang sengaja dia ringankan, baru kemudian dia tinggal lanjut, tetap jumlahnya 11. Adapun perbuatan Nabi SAW dimaksud adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili li yusalli iftataha salatahu bi raka'ataini khafifatain." Apabila kata Aisyah radhiyallahu anha, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun atau apabila bangun malam untuk mengerjakan solat, Rasulullah SAW mengawali dengan mengerjakan solat ringan 2 rakaat. Solat ringan 2 rakaat. Nah, jadi 2 riwayat ya. Riwayat yang pertama perkataan Nabi sendiri yang menganjurkan kita agar membuka solat malam kita dengan 2 rakaat ringan. Kemudian kalau perbuatan Aisyah yang bercerita bagaimana radhiyallahu anha solat malamnya Nabi SAW, di mana beliau selalu atau sering kali mengawali solat malamnya dengan 2 rakaat yang ringan. An-Nawawi rahimahullah, seorang ulama, menyebutkan dalam syarah Muslim, syarah Sahih Muslim, hadits ini merupakan dalil sunnahnya hal tersebut. Tujuannya adalah agar seseorang lebih semangat mengerjakan sholat pada rakaat selanjutnya. Itu ada footnote di bawah tentunya ya, di jilid dan halamannya. Ibnu Qayyim juga mengatakan rahimahullah dalam kitab namanya Zadul Ma'ad, ini buku tulisan beliau, menukil riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tidak menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mengawali sholat malamnya dengan 2 rakaat ringan, sebagaimana telah disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jika demikian halnya, maka dimungkinkan beliau kadang-kadang melakukannya dan kadang-kadang tidak. Atau mungkin juga Aisyah radhiyallahu anha lebih tahu tentang hal itu daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemungkinan kedua inilah yang paling tepat, sebab Aisyah lebih sering bersama beliau, lebih perhatian, maksudnya serumah dengan beliau, dan yang paling tahu perihal sholat malam beliau.
Sedangkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia hanya melihat beliau mengerjakan sholat malam ketika menginap di tempat bibinya. Oleh karena itu, jika ada perbedaan antara hadits Aisyah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajma'in tentang salat malam beliau, maka yang dijadikan dasar hukum adalah hadits Aisyah, wallahu taala a'lam. Ini perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Kalau kita simpulkan, Bapak Ibu sekalian, berarti di salat tahajud itu sangat dianjurkan untuk, atau salat tahajud selalu dianjurkan untuk dikerjakan. Sebagaimana kita pernah sampaikan juga, Aisyah berkata radhiyallahu anha, jangan pernah kalian tinggalkan tahajud atau qiyamul lail, apapun alasannya, karena Nabi SAW pun kalau lagi letih, ya maka beliau tetap sholat sementara dalam kondisi duduk. Nah, sudah pernah kita jelaskan itu ya. Kalau sholat sunnah boleh Bapak Ibu duduk walaupun tidak punya uzur. Kalau sholat wajib hanya boleh duduk kalau ada uzurnya. Kalau betul-betul kita sakit, nggak bisa berdiri, kalau wajib baru boleh duduk. Kalau duduk sakit, kita masih bisa berbaring. Kalau sholat sunnah, boleh duduk, boleh baring, walaupun tidak ada udhurnya. Tetapi pahalanya lebih sedikit. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, sholat duduk, orang yang tidak punya udhur, itu adalah setengah pahala orang yang berdiri. Dan orang yang berdiri, dan orang yang berbaring, setengah pahala orang yang duduk. Ya. Jadi kita ambil pelajaran pertama, adanya motivasi untuk mengerjakan sholat malam dan jangan pernah tinggalkan. Ya kurang lebih mungkin sepekan dari sekarang akan masuk Ramadan insya Allah. Kita tahu ada tarawih. Ya, tarawih ini adalah sholat malam yang dimajukan. Agar orang-orang muslim yang sepanjang tahun 11 bulan belum pernah mengerjakan sholat malam, mereka hanya sibuk di Ramadan dengan tarawih, maka kesempatan lagi ditulis di tambahan buku amal mereka. Ya. Maka memang ini tujuannya untuk menghidupkan sholat malam. Dan ada hadis Nabi SAW yang lain, ketahuilah sholat yang paling afdal setelah sholat 5 waktu adalah sholat tahajud atau sholat qiyamul lail. Inilah sholat yang paling menjanjikan buat kita, karena umumnya kata ulama orang tahajud itu sholat sendirian dan biasanya lebih jauh dari riya, sehingga sangat dekat dengan diterimanya sholat tersebut. Apalagi dikerjakan di malam hari, di waktu jiwa itu jauh lebih tenang. Jiwa itu diri kita ini, jiwa kita kalau pagi, siang, sore itu penuh dengan segala macam program. Biasanya malam itu orang lebih rileks, lebih santai. Maka masa nyaman ini kalau dipakai ibadah itu akan lebih membawa pada kehusyuan. Oleh karena itu dianjurkan dikerjakan di malam hari dan memang dinamakan sholat malam gitu ya. Dan ini juga menjanjikan surga. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, tidak asing juga buat kita, pernah kita sampaikan, kata Nabi SAW, Absyus salam, sebarkan salam di antara kalian, wa at'imut ta'am, berikanlah makan kepada orang-orang, wasilul arham, lanjutkan hubungan silaturahim. Lalu Nabi bilang yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan sholatlah pada malam hari sewaktu orang sedang nyenyak tidur, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk dalam surga dengan sambutan yang meriah. Oleh karena itu mulai sekarang diprogramkan gitu ya. Kalau yang belum terbiasa, karena nanti Ramadan akan masuk sepekan lagi insya Allah. Semoga Allah mudahkan kita meraihnya maksimal. Dan Allah panjangkan umur kita di atas taatan kepadanya dan jauh dari kemaksiatan. Allahumma amin. Maka kita sudah bisa mulai dari malam ini diprogramkan untuk sholat tahajud itu. Ya. Kemudian pelajaran yang kedua, ini yang sebab kita bedah buku ini. Usahakan setiap kali ada sunnah-sunnah Nabi SAW, itu dikerjakan walaupun sekali seumur hidup. Nah sebagai contoh misalnya Bapak Ibu terbiasa sholat misalnya hanya witir saja, hanya witir 3 rakaat contoh, belum sholat tahajud sempurna 11 rakaat. Maka mulai sekarang coba diikutin dengan 2 rakaat yang ringan, gitu kan? Boleh diniatkan tahajud, boleh diniatkan sholat tambahan untuk menjalankan sunnah ini, walaupun sekali seumur hidup. Kalau kita sholat ya misal 4 rakaat tahajud dengan 3 rakaat witir, maka tetap kita tambah 2 rakaat ringan, ya, atau 2 rakaat pertamanya diniatkan sholat ringan ini. Kalau kita sholat pun 11, bisa 2 cara. 2 rakaat pertamanya kita niatkan menerapkan hadis ini, dengan kita ringankan sholatnya, setelahnya baru kita perpanjang ayat, dengan cara tadi saya bilang bisa melihat mushaf, ya, aplikasi Al-Quran di handphone, atau memang kita tambah. Jadi jumlahnya 13 rakaat. 2 rakaatnya ringan.
2 rakaatnya ringan. Nah itu pelajaran juga yang bisa diambil. Kemudian juga pentingnya seseorang memahami ya, bahwasanya hikmah daripada diperintahkannya dan dibolehkannya seseorang itu untuk sholat ringan dan sesuai dengan kemampuannya. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu 11 rakaat, ada orang 11 rakaat dikerjakan dalam setengah jam, ada orang yang dalam 15 menit. Ya, kadang-kadang kalau yang saya pernah lihat ya, coba dipraktekin kira-kira kalau kita baca dengan tenang tapi jumlahnya pas-pasan, kayak misalnya doa iftitah yang paling pendek, kemudian Al-Fatihah, kemudian surah pendek, kemudian ruku itu baca cuma sekali, Subhanallah azim, i'tidal juga cuma baca Rabbana walakal hamd, misalnya sujud juga satu kali Subhanallah a'la, dulu di antara 2 sujud cuma baca yang paling pendek Rabbi gfirli, sampai kita berdiri ke rakaat kedua, ini biasanya selesai dalam 1 menit ya. 1 menit berarti kita bisa menyelesaikan 11 rakaat itu dengan 11 menit ya. Seperti itu. Nah ini sudah minimal. Ya, usahakan Bapak Ibu mengatur, memanage waktunya jangan kurang dari waktu ini. Ya, karena kalau kurang dari 1 menit itu berarti jauh lebih cepat. Nah, itu nanti akhirnya mengganggu kewajiban sholat yaitu tumakninah. Ya, karena sayang sekali waktu yang kita buang, lowongkan, energi yang kita kerahkan tapi tidak terima pahalanya. Ingat selalu sabda Nabi SAW bahwasanya ada orang pada hari kiamat nanti tidak terima pahala sholatnya kecuali 2/3, ada yang tidak terima kecuali setengah, ada yang tidak terima kecuali 1/3, ada yang tidak terima kecuali 1/4, ada yang tidak terima kecuali 1/10 saja. Cuma 10% pahala sholat yang sisanya nggak ada terima. Ada orang yang tidak terima sama sekali pahala sholat, bahkan sholatnya diremuk seperti baju kotor yang dilemparkan ke wajahnya. Jadi merasa rugilah Bapak Ibu sekalian kalau energi yang kita kerahkan, waktu yang kita lowongkan, lalu kemudian tidak mendapatkan hasil. Ya, jadi lebih baik kita betul-betul punya persiapan dengan niat untuk mengejar keutamaan ibadah ini. Ya, sayang karena sekali luput, misalnya tadi malam kita sholat malamnya luput atau kita lalaikan. Ya, kita peduli khusyuk atau tidak terserah deh, gitu ya. Surah pendek, surah panjang terserah, nggak bisa lagi kita perbaikin. Misal Bapak Ibu ikut kajian ini tiba-tiba, oh ternyata enak yang sholat malam, pahalanya besar ya. Kita nggak bisa minta kepada Allah untuk dikembalikan tadi malam lalu kita perbaikin. Sekali kita mengerjakan misal angka 1 sampai angka 10, sholat kita di angka 3, kita nggak bisa perbaikin sama sekali. Yang tidak bisa lagi ditambah, diperbaikin dalam kata ibadah yang sama. Tapi nanti malam bisa, tapi tahajud di hari yang berbeda. Di buku lembaran amal tercatat hari yang berbeda. Oleh karena itu kita harus betul-betul memperhatikan tentang masalah ini. Apalagi di hari kiamat nanti semua ibadah kita sifatnya dihitung secara akumulatif. Tidak ada timbangan amal itu cuma 1 kali sholat kita dihitung. Semua sholat kita selama kita hidup. Sholat sunnah atau wajib. Semua puasa kita wajib atau sunnah. Semua sedekah dan zakat kita diakumulasi. Semua haji dan umrah diakumulasi. Maka usahakan secara akumulasi ini semuanya maksimal memberatkan timbangan amal saleh. Karena derajat di surga, perbedaan antara seseorang yang diterima amalnya. Contoh, si A dari angka 1 sampai angka 10 tadi ibadah itu, dia sampai di angka 9. Si B, sholat yang sama, tapi angkanya cuma 7. Si C, mungkin angkanya cuma 3. Maka orang-orang seperti ini, nanti secara akumulasi juga akan membedakan derajat mereka di surga. Ya. Kalau perbedaan antara kita dengan seseorang yang menjaga konsentrasi ibadahnya dan maksimal itu 1 derajat saja bedanya, itu di surga jaraknya 100 tahun. Jaraknya 100 tahun. Ya. Itu derajat paling minimal di surga. Jadi kalau misalnya kita tadi dapat angka 9 di sholat kita, terus ada teman kita cuma dapat angka 7, itu sudah beda sekali derajatnya. Ya, sudah beda derajatnya. Selisih 1 hari saja itu sudah cukup membuat dengan ibadah kita sudah cukup membedakan antara kita sama orang yang meninggal pada hari kemarin. Nah, makanya kita harus betul-betul punya perhatian khusus ya. Karena sayang sekali kalau di kajian-kajian seperti ini hanya sekedar meramaikan majelis atau hanya mengatakan oh ya saya sudah tahu. Tujuannya kajian itu untuk membawa pada perubahan, menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya ya. Mungkin orang juga mengatakan apa sih yang sedang dibahas? Sholat sunnah 2 rakaat saya juga sudah tahu. Pertanyaannya sudah dikerjakan atau belum? Gitu kan. Sementara kita tidak pernah tahu berapa besar pahala yang dijanjikan.
Intinya kalau kita maksimal, derajat kita di surga pun beda dengan orang-orang yang mungkin tidak maksimal. Pernah Nabi SAW jalan di kota Madinah di malam hari, langit lagi gemerlapan dengan bintang-bintang yang banyak, dan sangat terang gitu ya, sangat indah untuk dilihat. Maka Nabi SAW mengatakan, nanti kalian pada saat di istana kalian di surga, kalian akan melihat istana-istana lain seperti kalian lihat bintang-bintang itu. Jaraknya jauh, dilihat cahayanya terang, tapi kita nggak tahu ada apa di sana. Fasilitas seperti apa, jaraknya terlalu jauh antara bumi sama bintang-bintang tersebut. Kalau kita mungkin sekarang hitungan manusia ribuan tahun atau jutaan kilometer gitu ya. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah itu istana para nabi-nabi? Kata Nabi SAW, tidak. Orang-orang soleh dari umatku, orang yang peduli dengan amal-amal solehnya, itu akan mendapatkan derajat-derajat tersebut. Jadi ini faedah-faedah yang bisa kita ambil luar biasa daripada hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah statement Ibnu Qayyim rahimahullah di halaman 137 yang perlu juga kita garis bawahi sebagai salah satu substansial bahasan ilmiah kita. Jadi kalau ketemu antara dua sahabat Nabi yang menyampaikan sebuah ibadah, namun yang satu berbeda dengan yang lainnya, ini dikaji lagi oleh para ulama hadis. Apa kira-kira ibadah apa yang sedang dijelaskan? Kalau misalnya yang dibahas adalah ibadah di dalam rumah Nabi. Nah, sholat tahajud itu biasanya Nabi kerjakan lebih banyak di rumah. Nah, bertemu ada dua riwayat di sini. Riwayat Aisyah mengatakan Nabi SAW biasa membuka sholat malamnya dengan 2 rakaat. Ada riwayat sahabat Nabi, sepupu Nabi yang lain namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang tidak menyebutkan adanya 2 rakaat. Murni cuma 11 rakaat saja. Maka kata Ibnu Qayyim, karena sholat malam biasanya di rumah berarti istri lebih tahu. Nah, maka lebih didahulukanlah riwayat Aisyah daripada Ibnu Abbas. Tapi kalau misalnya ada riwayat yang menyebutkan tentang masalah bab jihad, misal bertemu antara sahabat Nabi laki-laki yang pergi berperang dengan istri Nabi yang di rumah, maka yang diterima adalah dahulukan yang hadir di medan perang. Nah, ini juga salah satu substansial bahasan ilmiah yang kita jadikan sebagai faedah keempat kita dalam bahasan poin nomor 2 ini, atau poin nomor B tepatnya. Kita sekarang masuk ke poin C-nya, masih masalah sunnah di sholat sunnah itu sendiri. Yaitu mengerjakan sholat sunnah setelah witir. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, demikian juga dengan 2 rakaat sholat yang sewaktu-waktu dikerjakan Nabi SAW setelah sholat witir. Yang kadang dilakukan sambil duduk dan kadang berdiri. Padahal beliau sendiri pernah bersabda, jadikanlah sholat witir sebagai akhir atau penutup sholat malam kalian. Ada footnote nomor 260 di bawah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya 2 rakaat tersebut tidak menafikan perintah itu. Sebagaimana sholat maghrib adalah witir atau penutup sholat pada siang hari, sehingga sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan setelahnya tidak mengeluarkan status sholat maghrib tersebut. Witir itu sendiri sejatinya adalah sholat yang berdiri sendiri, yaitu sholat pada malam hari. Sementara sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat maghrib statusnya adalah sholat sunnah maghrib. Insya Allah kata beliau pada pembahasan berikutnya akan dijelaskan tentang 2 rakaat itu. Karena itu termasuk masalah yang bagus yang mungkin tidak akan anda temukan pada buku yang lain. Wallahu wabillahi taufik, beliau mengatakan. Taufik itu hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya masih baca dulu paragraf di bawahnya, baru kita jelaskan ya. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah melanjutkan, terdapat dalil sahih yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW mengerjakan sholat 2 rakaat setelah witir. Terkadang beliau mengerjakannya sambil duduk, dan terkadang membaca Al-Fatihah dan surah lainnya pun beliau melakukannya sambil duduk. Lalu jika hendak ruku, beliau bangkit dan kemudian ruku. Apa yang disampaikan ini di 2 paragraf pertama dari yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, kita berikan gambaran. Witir artinya ganjil. Ya. Makanya maghrib pun diistilahkan dengan sholat witir. Maghrib pun diistilahkan dengan sholat witir karena jumlah rakaatnya 3. Itu tadi yang Ibnu Qayyim bahasakan. Sabda Nabi SAW, tidak ada lagi sholat sesudah sholat witir, maka bisa bermakna maksudnya adalah sholat maghribnya. Yang dimaksud adalah bukan berarti tidak boleh ada sholat setelah maghrib. Tetapi yang dimaksud adalah semua sholat sebelum maghrib
Ya subuh, ya duhur, ya subuh, ya duha, ya duhur, ya semua rawatibnya, kemudian asar, ini nggak boleh lagi dikerjakan kalau maghrib sudah tiba. Ya, karena sudah ditutup dengan witirnya maghrib. Nah, begitu ya. Ini yang dimaksudkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, karena itu juga dimasukkan dengan maghrib. Tetapi Nabi SAW memerintahkan agar ada sholat ba'diyah maghrib. Berarti menandakan larangan untuk atau himbauan untuk tidak sholat setelah witir itu bukan berarti ya sholat sesudahnya tidak boleh, tapi sholat yang sebelumnya itu nggak boleh dikerjakan kalau sudah sholat maghrib. Nah gitu ya. Kemudian selanjutnya bahasanya adalah sama juga dengan sholat sunnah witir yang di malam hari. Nah sholat witir ini ada banyak riwayat yang menjelaskan Nabi SAW membolehkan mengerjakan witir secara khusus di Ramadan atau di luar Ramadan, itu mengerjakan setelah sholat ba'diyah isya. Misal ada orang mau sholat witir dulu deh, tahajudnya nanti tengah malam. Nah, Bapak Ibu habis sholat ba'diyah isya, langsung sholat witir 3 rakaat. Boleh nggak? Boleh. Nabi SAW pernah tanya Abu Bakar, kapan kau witir, hai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, sebelum tidur ya Rasulullah. Berarti habis ba'diyah isya. Karena mereka biasanya kalau habis isya sudah tidur di masa itu. Lalu Nabi SAW tanya kepada Umar, kapan kau witir? Kata Umar, di akhir malam, menjelang subuh. Maka Nabi SAW tunjuk Abu Bakar sambil mengatakan orang ini mengambil agamanya dengan kehati-hatian. Lalu ditunjuk Umar, orang ini mengambil agamanya dengan ketegasan. Berarti dua-duanya boleh. Witir boleh sebelum tidur, boleh setelah bangun tidur. Ya. Ada juga hadis Nabi SAW yang berbunyi, La witraini fi laylah. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi kalau kita sudah witir setelah ba'diyah isya, mau sholat tahajud lagi boleh tapi tanpa witir. Udah gak ada lagi witirnya. Jadi kita kalau sholat 3 rakaat misalnya setelah ba'diyah isya, berarti nanti tinggal sholat 8 rakaat tahajudnya. Minimal 2 sampai 8 rakaat gitu ya. Ada pendapat ulama yang mengatakan kalau ada orang tetap mau witir di akhir malam, ada satu opsi buat dia. Dia sholat dulu 1 rakaat. Dia sholat 1 rakaat niat untuk menggenapkan witir dia semalam. Jadi dia sholat 1 rakaat niatnya dalam hati untuk menggenapkan witirnya yang tadi malam, yang sebelum tidur. Jadi ini itu 3 tambah 1 jadi 4. Terbukalah peluang lagi dia untuk witir yang kedua. Karena dia sudah mengubah witir yang ganjil tadi itu menjadi genap. Itu salah satu opsi. Tapi tetap yang lebih afdal seseorang tidak mengulangi witirnya dalam satu malam. Nah, ada penyampaian lagi Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya ada riwayat yang lain Nabi SAW pernah selepas witir di malam hari beliau sholat lagi 2 rakaat. Beliau sholat lagi 2 rakaat, tapi sholatnya sedikit agak unik karena sering kali beliau kerjakan dalam kondisi duduk. Nah ini yang sedang ingin disinggung oleh penulis. Ini termasuk pernah Nabi kerjakan, berarti bagian dari sunnah beliau. Tentu boleh saja tidak dikerjakan, tetapi disebutkan bahwasanya di paragraf kedua tadi ya, Ibnu Qayyim melanjutkan terdapat dalil yang sahih yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW mengerjakan sholat 2 rakaat setelah witir. Terkadang beliau mengerjakannya sambil duduk dan terkadang membaca Al-Fatihah dan surah lainnya pun beliau melakukan sambil duduk. Lalu jika hendak ruku beliau bangkit dan kemudian ruku. Nah, tapi caranya begitu ya. Jadi misalnya sholat sambil duduk di kursi, walaupun Bapak Ibu nggak sakit, hanya untuk menjalankan sunnah Nabi. Setelah sholat witir misalnya, lalu kita sholat niat untuk kerjakan ini. Sholat takbir, baca iftitah, baca Al-Fatihah, baca surah dalam kondisi duduk. Tapi pada saat mau ruku, berdiri. Kemudian ruku, ya. Dan sisanya dilanjutkan, sujud juga segala macam gitu ya. Karena ini orang tidak ada udurnya, ya. Maka yang duduknya hanya waktu pertama takbiratul ihram. Selebihnya semuanya dilakukan seperti biasa. Ya, pada saat mau ruku kita berdiri lalu ruku, tidak tetap berdiri, sujud tetap dikerjakan dan seterusnya kecuali duduknya saja. Ya, awalnya saja. Setelah takbiratul ihram itu duduk. Jadi termasuk sholat yang Nabi SAW contohkan. Jadi bagaimana seseorang di antara kita mengerjakan ini walaupun sekali seumur hidup.
Ya, walaupun sekali subuh ini tidak, ini sejalan sekali dengan hadis Aisyah yang tadi yang sempat saya sampaikan. Kalau Nabi SAW, jangan kalian tinggalkan sholat malam, karena Nabi SAW kalau tidak pernah tinggalkan, kalaupun beliau letih banget, maka beliau kerjakan dalam kondisi duduk. Beliau kerjakan dalam kondisi duduk. Nah, ini dimaksud dengan mengerjakan sholat sunnah setelah witir. Kalau ada orang misalnya selepas dia witir, tadi sudah kita katakan ya, hadis yang menyebutkan ya, jadikan sholat witir adalah sholat terakhir kalian, itu bukan berarti tidak ada sholat sesudahnya. Ya, tidak ada sholat. Jadi boleh saja orang setelah itu, saya kayaknya sudah witir habis ba'diyah isya, saya ingin sholat tobat dulu deh. Ya, sebelum tidur, saya khawatir tadi ada dosa yang saya lakukan. Ya sudah, dia tinggal sholat. Tidak menghalangi dia mengerjakan sholat setelah witirnya. Nah, itu yang dimaksud dengan dua paragraf ini. Dikatakan oleh beliau, yang dimaksud dengan Ibnu Qayyim dalil yang sahih itu adalah dari Abu Salamah bin Abdurrahman. Dia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Faqalat, "Kana yusalli 13 raka'ah. Yusalli 8 raka'at, thumma yutir, thumma yusalli raka'ataini wa huwa jalis. Fa idza arada an yarka' qama faraka, thumma yusalli raka'ataini baina an-nida'i wal iqama min salatis subhi." Ditanyakan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana solat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aisyah menjawab, beliau solat 13 rakaat. Beliau solat 8 rakaat, maksudnya tahajudnya, lalu menutupnya dengan 3 rakaat witir, berarti 11 rakaat. Setelah itu beliau mengerjakan solat 2 rakaat dengan duduk. Jika hendak ruku, beliau berdiri atau bangkit, lalu ruku. Sesudah itu beliau mengerjakan solat 2 rakaat di antara azan dan iqamah saat akan solat subuh. Riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita yang pertama, kedudukan Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau menceritakan tentang solat malamnya Nabi SAW. Dan tadi sudah kita bilang, kalau berhubungan dengan ibadah dalam rumah, maka riwayat istri Nabi yang lebih didahulukan. Pelajaran yang kedua, disebutkannya tentang tata cara solat malam Nabi. Beliau solat 8 rakaat solat tahajud. Dan ini ada riwayat yang lain menjelaskan 8 rakaat itu bisa 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Bisa juga Nabi pernah kerjakan 8 rakaat sekaligus. Ya, ini biasanya orang yang sudah rutin mengerjakan, ya, mereka sudah tidak terpengaruh lagi dengan jumlah rakaat. Mereka sudah bisa mengingatnya, karena biasanya orang kalau hafal Quran atau dia tidak mau memotong ayatnya, ayat Al-Quran dia sedang baca, biasanya dia sambung sampai 8 rakaat. Ya. Dengan cara misalnya dia tahu nih, dia baca 10 ayat pertama Al-Baqarah di rakaat pertama, berarti 1 sampai 10. Mulai dari ayat 11 sampai ayat 20 di rakaat kedua. Nah, begitu seterusnya 21 sampai 30 di rakaat ketiga. Orang seperti ini dia nggak akan lupa kalau dia sudah berada di rakaat keberapa, karena dia tahu dia baca ayat kan berapa puluh gitu ya. Itu contohnya. Dan juga ini perlu kami berbagi, tidak ada salahnya Bapak Ibu sesekali, walaupun sekali seumur hidup, kita coba terapkan semua tata cara sholat malamnya Nabi. Kalaupun Bapak Ibu mau pilih 2 rakaat yang rutin, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 8 rakaat, bisa sesekali Bapak Ibu sholat 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Boleh juga sekali walaupun seumur hidup 8 rakaat, supaya di buku amal tercatat kita pernah menerapkan semua tata cara sholatnya Nabi SAW. Pelajaran yang ketiga yang bisa diambil adalah pentingnya seseorang muslim itu untuk witir. Ya, saking banyaknya hadis tentang masalah witir, minimalnya 1 rakaat dan maksimalnya biasa dikerjakan kalau riwayat-riwayat sahih itu sampai 3 rakaat. Ini saking banyaknya riwayat sampai Abu Hanifah rahimahullah memasukkan dalam kitab sholat, dalam buku fikih beliau, tentang wajibnya sholat witir. Jadi selain sholat 5 waktu dan sholat Jumat, itu Abu Hanifah masih memasukkan witir itu adalah bagian dari sholat wajib. Karena terlalu banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang masalah ini. Apalagi di antara sholat yang Nabi tidak pernah tinggalkan walaupun musafir, itu adalah sholat malam, di antaranya witir, dan 2 rakaat sholat sunnah fajr. 2 rakaat sholat sunnah fajr. Pelajaran yang keempat yang bisa diambil adalah, ini yang menjadi saksi bahasan kita, bolehnya seseorang sholat sunnah lagi sesudah witir,
Karena tadi sudah kita jelaskan, saya ingatkan lagi, riwayat yang menyebutkan Nabi SAW bilang, ya jadikan witir adalah sholat terakhir kalian, bukan artinya tidak boleh sholat sesudahnya. Tetapi bisa bermakna yang pertama, yang dimaksud adalah sholat maghrib yang memang dia 3 rakaat, berarti sholat-sholat sebelum maghrib sudah nggak bisa lagi dikerjakan kalau sudah kerjakan maghrib, karena dia penutup ibadah dari pagi sampai malam itu. Begitu juga dengan sholat witir, kalau kita mau tidur atau bangun tengah malam, itu berarti kita, kalau sudah terakhir kita mau sholat, itu yang kita kerjakan. Tapi bukan berarti sesudahnya tidak boleh lagi sholat. Terus sudah kita kasih contoh, kalau ada yang mau sholat taubat lagi misalnya, boleh-boleh saja. Ya. Dan usahakan kalau kita mau sholat setelah witir, ada yang kita kerjakan mirip yang Nabi kerjakan. Yang mirip seperti yang disebutkan di sini ya. Yaitu sholat 2 rakaat ringan, namun Bapak Ibu di awal takbiratul ihram sampai selesai surah, pada saat mau ruku itu dalam kondisi duduk. Nah kalau mau ruku berdiri dulu, kemudian baru ruku. Ya, ini mirip juga kalau kerjain sholat di pesawat ya. Kalau sholat di pesawat begitu ya. Kalau di bisnis kelas itu kita masih lebih leluasa. Karena kalau Bapak Ibu di bisnis kelas itu kita masih bisa terapin seperti ini ya. Misalnya pertama takbir kita berdiri, ya kan? Tapi bedanya kadang ini kalau mau ruku ya sudah kita duduk baru ruku. Tapi tidak sambil alhamdulillah berdiri lagi. Kita usahakan maksimal berdiri kalau sholat wajib, karena kita nggak boleh duduk tanpa udzur. Ya, nanti kalau kita mau sujud, kalau susah baru kita duduk sambil sujud. Tapi saya biasa ajarin jemaah berbagi, maksudnya bukan ajarin ya. Kalau bisnis kelas karena kursinya bisa panjang, melonjor dari kita kayak mau tidur, maka biasanya saya lonjorin ya, sampai habis, berdiri di tempat itu, karena kaki di kiri kanan masih bisa, kita berdiri, kemudian takbiratul ihram, ruku, nanti kalau sujud bisa sujud di tempat tidur kita itu. Ya, begitu, jadi bisa lebih sempurna sholatnya gitu ya, kalau di bisnis kelas. Kalau ekonomi memang agak sulit. Ekonomi itu hanya bisa kita takbiratul ihram berdiri, sambil baca surah segala macam. Nanti kalau ruku sampai selesai sujud kedua di rakaat pertama kita dalam kondisi duduk. Nah ini juga bagian tata cara sholat yang kami selipkan untuk bisa kita hubungkan dengan bahasan kita. Kemudian ada di situ substansial bahasan di poin C ini, yaitu bacaan sholat sunnah setelah witir. Imam Ahmad menyebutkan dalam Al-Musnad, maksudnya kitab beliau namanya Al-Musnad, meriwayatkan hadis dengan sanadnya yang dihasankan oleh pentahqiq kitab Zadul Ma'ad. Pentahqiq itu orang yang menelusuri, Bapak Ibu sekalian ya. Bahasa Arabnya tahqiq. Kayak misalnya saya tulis buku nih, ada di antara Bapak Ibu datang kemudian menelusuri kembali, menambahkan faedah-faedah. Kemudian misalnya kalau ada hadis atau ada ayat Al-Quran yang saya belum tuliskan nama surahnya, Bapak Ibu tambah surahnya, ada hadis yang belum ada takhrijnya, belum disebutkan riwayat siapa, Bapak Ibu tulis misalnya riwayat Muslim, sedang telusuri, itu namanya tahqiq. Itu dikatakan di situ ya. Imam Ahmad dalam Al-Musnad, Musnad nama buku beliau, meriwayatkan hadis dengan sanadnya, maksudnya lengkap sanadnya, yang dihasankan oleh pentahqiq, orang yang menelusuri kitab Zadul Ma'ad. Bukunya Ibnu Qayyim Zadul Ma'ad. Ya ini hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu yang mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli raka'ataini ba'dal witri wa huwa jalis yaqra'u fihima bi idza zulzilatil ardu zilzalaha wa qul ya ayyuhal kafirun. Rasulullah SAW mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat witir dalam kondisi duduk. Beliau membaca surah Al-Zalzalah, ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan surah Al-Kafirun, qul ya al-kafirun pada rakaat yang keduanya. Ini riwayat yang merincikan tentang bacaan Nabi di 2 rakaat yang ditambah setelah witir. Hadis di atas mempunyai satu penguat dalam riwayat Ad-Darul Qutni. Darul Qutni nama perawi hadis juga ataupun buku hadis. Dari hadis Anas radhiyallahu anhu, Ad-Darul Qutni berkata, Abu Bakar, yakni gurunya yang bernama Ibnu Abi Dawud, berkata pada kami, sunnah ini hanya diriwayatkan oleh penduduk Basra dan diamalkan pula oleh penduduk Syam. Riwayat ini disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sifatus Shalah. Nama buku namanya Sifatus Shalah. Ya. Intinya sebenarnya, kalau kita mau kerjakan sholat 2 rakaat sunnah ini dalam kondisi duduk di awal takbiratul ihram, dan kalau ruku sampai selesai semuanya sempurna seperti sholat biasa, itu dianjurkan juga menambah rakaat pertama membaca surah Zalzalah, rakaat kedua membaca surah Al-Kafirun.
Itu diantara sunnahnya. Pada penulis tambahkan dikatakan sebagian orang sulit memahami persoalan sholat 2 rakaat setelah witir dikaitkan dengan hadis jadikanlah sholat witir sebagai akhir sholat malam kalian. Kesulitan tersebut sudah dijawab oleh Ibnu Qayyim sebagaimana telah disebutkan pada bahasan terdahulu lihat Zadul Ma'ad karya beliau di jilid 1 halaman 333 rahimahullah, dan dalam kitab Al-Fatawa karya Ibnu Utsaimin disebutkan juga jilid dan halamannya yang di dalamnya penulis mengakhiri penjelasannya dengan ungkapan demikian pendapat Ibnu Qayyim dan sejumlah ulama. Dan oleh karena itu amalkanlah sholat sunnah setelah sholat witir sewaktu-waktu, bukan rutin tapi sesekali. Ya, lalu dikatakan wallahu a'lam atau wallahu ta'ala alam, Allah lebih tahu tentunya. Sekarang kita masuk ke bahasan terakhir di bab ini tentang masalah sunnah dalam sholat sunnah. Di poin D-nya, sholat sunnah sepulang dari sholat id. Ya, habis sholat idul adha, idul fitri, ada himbauan untuk sholat sunnah. Dinukil dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla al-'id syai'a fa idza raja ila manzilihi shalla rak'ataini. Rasulullah SAW tidak mengerjakan sholat apapun sebelum sholat id, dan saat pulang ke rumah setelah sholat id beliau mengerjakan sholat 2 rakaat. Ada footnote di bawah 267 diriwayatkan Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Albani. Hadis tersebut dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitabnya Al-Irwa. Dia mengatakan untuk mengkompromikan antara hadis ini dengan hadis-hadis yang terdahulu yang menafikan sholat sunnah setelah id, bahwa penafian tersebut berlaku bila sholat sunnah itu dilakukan di musalla, yaitu di tanah lapang tempat dilaksanakan sholat id. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Talkhisnya, nama buku ya, Wallahu a'lam. Dalam hadis serupa juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan tahqiq Al-Wa'idi. Ya, ini tahqiq sudah kita jelaskan tadi, orang yang menelusuri hadis. Nanti saya jelaskan semua ya, saya bacakan dulu. Al-Hakim ini juga salah satu penyusun buku, nama bukunya kitab Mustadrak ya. Beliau berkata, mengerjakan sholat sunnah sepulang dari sholat id adalah sunnah yang mulia. Pernyataan ini berdasarkan riwayat-riwayat yang bersanad sahih, namun Al-Bukhari Muslim tidak meriwayatkannya. Hadis ini dihasankan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dan juga kitab Bulughul Maram. Baik, sekarang kita masuk rincian dari faedah hadis ini, adanya sholat sunnah sepulang dari sholat id. Yang pertama dari hadits Abu Sa'id al-Khudri, kedudukan Abu Sa'id al-Khudri ini pelajaran pertama, karena beliau menceritakan kepada kita tentang perbuatan Nabi ini. Pelajaran yang kedua, bahwasanya tidak ada sholat sunnah sebelum sholat id. Tidak ada sholat sunnah sebelum sholat id ya. Terutama kalau kita di musola. Yang dimaksud musola dalam bahasa Arab adalah bukan musola kayak kita di Indonesia. Musola itu dalam bahasa Arab berarti lapangan yang dipakai sholat, sehingga tidak ada tahiyat masjid. Ini lapangan. Itu dikenal dengan musola. Ya, musola itu umumnya lebih luas daripada masjid. Dan ini yang paling afdal kalau tidak lagi ada halangan. Kalau hujan deras, ya, maka mungkin kita tidak sholat di lapangan. Tapi kalau selama musim panas misalnya, ya, itu memungkinkan, maka yang paling afdal di lapangan, karena itu dicontohkan oleh Nabi SAW. Walaupun masjid beliau, Masjid Nabawi, pahalanya 1000 kali lipat pahala sholat, tetap saja Nabi SAW pernah mencontohkan tidak sholat di masjid beliau, tapi beliau sholat di lapangan luas di dekat dengan masjid beliau. Ya, untuk mungkin menampung lebih banyak orang. Tapi intinya ini sunnah beliau. Jadi di sini disebutkan bahwasanya Nabi SAW atau Rasulullah SAW tidak sholat sebelum sholat id sesuatu atau sholat apapun. Pendapat pertama mengatakan di musola ataupun di masjid tidak ada sholat qobliyah id. Tidak ada sholat qobliyah id, ya. Terlebih lagi, id ini kan sholat id dikerjakan pas matahari terbit. Berarti memang kita kalaupun masuk ke masjid, nggak ada sholat sunnah, karena dilarang sholat sunnah di waktu itu. Jadi masuk masjid ya duduk aja sudah. Di musola juga begitu, karena itu waktu terlarang sholat, nggak boleh. Nah, ini pendapat yang paling kuat berhubungan dengan masalah itu, ya. Ada pendapat yang lain yang kedua mengatakan bahwasanya dibedain, kalau musola lapangan tidak ada sholat, dan itu yang dimaksud dengan riwayat ini, karena Nabi SAW sholat idnya di lapangan.
Tapi kalau seseorang sholat di masjid, maka dia masih boleh mengerjakan tahiyat masjid. Ya, karena pendapat ini mengatakan tahiyat masjid itu ya berbeda dengan sholat sunnah yang dilarang. Karena sholat jenazah, sholat tahiyat masjid, ini sholat-sholat yang dikerjakan walaupun di waktu yang terlarang, gitu ya. Kita misalnya masuk masjid subuh, ya, habis sholat subuh, ada kajian, maka sebagai bentuk penghormatan dalam pendapat ini boleh sholat tahiyat masjid baru duduk, gitu ya. Nah, tapi Allahu a'lam pendapat yang lebih dekat dengan yang benar adalah pendapat yang pertama tadi. Jadi memang betul-betul sebelum sholat id tidak ada sunnah di musola ataupun di masjid, gitu ya. Kemudian pelajaran ketiga yang bisa diambil adalah adanya anjuran untuk mengerjakan sholat 2 rakaat di rumah sesudah sholat id. Di rumah. Makanya ada perkataan, فَإِذَا رَجَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكَعَتِينَ. Kalau Nabi SAW pulang ke rumah, beliau sholat 2 rakaat. Di sini khilaf juga di antara ulama, apa sholat ini? Tapi pendapat yang paling kuat mengatakan kemungkinan besar adalah sholat duha. Sholat duha. Karena itu waktu duha. Ya. Dan sholat duha kita tahu keutamanya sangat besar dan Nabi SAW tidak pernah tinggalkan. Maka kemungkinan besar adalah 2 rakaat ini 2 rakaat sholat duha. Ya. Walaupun ada pendapat yang mengatakan yang lain dan ini tidak terlalu kuat mengatakan itu sholat secara umum. Sholat tatawu. Ya, ada sholat lagi yang dikerjakan setelah pulang dari sholat id. Tapi intinya mengerjakan sholat di rumah setelah sholat id bagian daripada sunnah Nabi SAW. Sebagaimana sunnah juga kalau kita pulang dari sholat id kita berbeda jalan, ya, jalan yang kita lalui, kita pergi ke musola atau masjid, pulangnya kita usahakan cari jalan yang lain. Itu juga termasuk sunnah Nabi SAW, ya. Selain untuk menunjukkan syiar kaum muslimin kalau kita tuh banyak dan juga bisa ya mendapatkan pahala dari contoh Nabi SAW sendiri. Nah ini bagian daripada hal yang perlu digarisbawahi tentunya, ya. Ini yang perlu digarisbawahi. Baik, kalau sampai sini tadi 3 bahasan kita berhubungan dengan masalah memulai sholat malam dengan sholat ringan, kemudian mengerjakan sholat sunnah setelah witir, dan sholat sunnah sepulang dari sholat id. Ada yang mau bertanya? Tentu silahkan, bisa diajukan pertanyaannya. Baik, sambil menunggu mungkin pertanyaan kalaupun ada yang masuk nanti, kita akan coba bacakan karena saya masih ada waktu untuk membaca bab yang baru kita tentang bab ke-7, ya, sunnah seputar safar. Sunnah seputar safar, itu ya. Nah, poin pertama yang perlu digarisbawahi dalam sunnah seputar safar ini adalah pentingnya ada amir safar namanya. Ada pemimpin safar. Jadi walaupun Bapak Ibu sekeluarga aja, misalnya ibu sama suami sama anak-anak, tetap tunjuk amir safar. Misalnya suami jadi amir safarnya. Nah, amir safar ini maksudnya pemimpinnya. Dia bilang jalan-jalan, dia bilang istirahat harus diikutin. Ya, ini menunjukkan tentang pentingnya kedudukan pemimpin dalam Islam. Ya, kita ada pemimpin sholat, ya, imam. Imam ini diikutin, tidak boleh dilanggar. Ya. Walaupun dia keliru dalam jumlah rakaatnya. Asal bukan dia sengaja, ya. Misal kita sholat 4 rakaat duhur nih sama imam. Ternyata di rakaat kedua imamnya belum tahiyat. Di rakaat kedua imamnya belum tahiyat. Lalu kita ingatkan, bagi laki-laki bilang subhanallah, bagi perempuan memukul punggung telapak tangan, ya. Maka kalau imamnya tetap aja lanjut ke rakaat ketiga, dia pikir itu sudah rakaat ketiganya gitu, ya, atau masih rakaat pertama dia nggak tahiyat, maka tetap kita harus ikut. Kalau kita tahu ternyata dia kurang rakaatnya, kita boleh menambah setelah salam gitu, ya. Ada juga pemimpin dalam safar, ini akan kita bahas nanti. Ada pimpinan atau amir safar namanya. Kemudian ada pemimpin di medan perang, panglima perang yang wajib dipatuhi, nggak boleh dilanggar. Kemudian ada suami di rumah, ya, bagi ibu-ibu yang wajib dipatuhi, kalau keluar harus izin dan segala macam berhubungan dengan masalah itu. Kemudian yang terakhir adalah pimpinan negara yang wajib dipatuhi oleh masyarakatnya. Semua itu selama bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam safar ini perlu diperhatikan, walaupun ini hukumnya sunnah secara fikih, artinya tidak ada amir safar juga nggak apa-apa. Tapi kenapa kita kehilangan peluang ini? Toh kita juga akan safar gitu, ya. Walaupun hanya 2 orang misalnya. Jika
Dikatakan oleh penulis di poin A, sunnah seputar safar mengangkat pemimpin rombongan safar. Hal ini disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dan juga Al-Baihaqi dari Nafi' dari Abu Salamah radhiyallahu anhu dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dua orang sahabat dinukil langsung kisahnya atau riwayatnya dari bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana thalathatun fi safar فَلْيُؤَمِّرُ أَحَدَهُمْ قَالَ نَافِعْ فَقُلْتُ لِأَبِي سَلَمَةَ أَنْتَ أَمِيرُنَا." Jika ada 3 orang yang sedang bepergian, hendaklah mereka memilih salah seorang dari mereka menjadi pemimpin. Lalu Nafi' rawi hadits ini dari kalangan tabi'in muridnya Abdullah bin Umar, langsung dia bilang, "Kalau begitu aku berkata pada Abu Salamah, engkaulah pemimpin kami." Berarti ada anjuran pengucapan itu ya. Anda pemimpin grup, Anda pemimpin safar, Anda pemimpin ini dan itu misalnya. Kalau penulis menurut saya, yang demikian itu karena mereka bertiga telah bepergian sehingga perlu mengangkat seorang pemimpin. Selain menunjukkan bahwa para ulama salafus salih sangat cepat dan begitu patuh dalam mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadits ini dihasankan oleh Albani sebagaimana disebutkan dalam Ad-Da'ifah dan As-Sahihah. Ad-Da'ifah nama buku, hadis-hadis yang daif beliau susun khusus, Albani khususun, dan As-Sahih hadis-hadis yang sahih. Hadis ini atau hadis juga disebutkan, hadis itu juga disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra. Ini nama buku beliau, kitab atau bahasan dalam Jami' ya. Abwabis Safar atau beberapa hukum seputar safar. Bab al-qaum yu'ammiruna ahadahum idza safaru. Satu kaum harus mengangkat seorang pemimpin jika mereka bepergian. Hadis serupa juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Al-Baihaqi dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hadis ini mempunyai penguat dari riwayat Umar radhiyallahu anhu secara marfu atau sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marfu itu sampai ke Nabi ya. Dalam hadis atau dalam riwayat Al-Hakim. Al-Hakim orang yang menulis hadis. Kemudian dia mensahihkannya. Dan Az-Zahabi, ini juga nama orang, Az-Zahabi julukan beliau, menyepakati penilaiannya. Maksudnya hadis ini disahihkan. Meskipun demikian hadis ini diriwayatkan oleh banyak perawi darinya secara mauquf. Masih ingat mauquf gak? Yang di situ ditulis di garis miring. Mauquf itu riwayat yang hanya sampai ke sahabat saja. Kalau marfu ada tadi di atas itu, yang saya baca itu sampai ke Nabi. Kalau mauquf hanya sampai ke sahabat. Tapi intinya riwayat ini sampai ke sahabat atau sampai ke Nabi langsung, ulama sudah menelusuri mengatakan hadisnya sahih. Dua hadis di atas, hadis Abu Sa'id dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu disahihkan oleh Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Berkaitan dengan kedua hadis tersebut, yakni hadis Abu Sa'id dan Abu Hurairah, Ibnu Muflih berkomentar kedua sanadnya jayyid. Jayyid artinya bisa diterima. Bisa diterima. Saya baca dulu semua baru kita jelaskan lagi ya. Al-Khattabi, nama seorang ulama juga, menyebutkan dalam kitab Ma'alimus Sunan, ya, milik dia, mereka diperintahkan mengangkat salah satu di antara mereka sebagai pemimpin supaya urusan mereka menjadi milik bersama, tidak terpecah belah karena perbedaan pendapat dan tidak terjadi perselisihan yang membuat mereka mendapat kesulitan. Baik, sampai sini saya akan jelaskan dulu dari hadis ini. Hadis ini ya, yang pertama bisa diambil pelajaran adanya ya rukhsah atau bolehnya seorang muslim dan muslimah safar. Boleh orang safar, dan dalam kehidupan tidak mungkin tidak ada safar gitu ya. Yang penting safar itu memenuhi ya kriteria bolehnya. Yang pertama sekali safarnya untuk ketaatan kepada Allah. Artinya kalau safar untuk maksiat, safar untuk berzina, safar untuk main judi, safar untuk foya-foya maksiat pada Allah, intinya itu tidak boleh. Ya. Yang kedua, ya, bagaimana dalam safar itu dia hanya menyelesaikan hajatnya lalu pulang. Karena ada sabda Nabi SAW menganjurkan seorang musafir kalau sudah selesai hajatnya tidak berlama-lama. Ya, itu memang perintah Nabi SAW begitu. Ya. Kita memang sudah selesai hajat kita di negeri itu, di kota itu, maka selesai, kita pulang. Ya. Yang ketiga, memahami fikih-fikih safar. Di antaranya sholat jamak dan qasar. Ya, di antaranya rukhsah keringanan untuk membatalkan puasa Ramadan. Ya, walaupun dia tidak kehausan. Ya, boleh saja dia
ya apa namanya, membatalkan puasanya, dan tidak boleh orang-orang yang berpuasa menyalahkannya. Sebagai contoh misalnya nanti Ramadan nih, kan ada umrah Ramadan, itu afdal ya. Ya, umrah yang paling afdal setahun itu adalah umrah Ramadan, karena Nabi SAW mengatakan umrah Ramadan sama pahalanya haji bersamaku. Sekarang Bapak Ibu naik pesawat nih, Jakarta Jeddah 9 jam atau Jakarta Madinah 10 jam misalnya. Nah, dalam perjalanan itu Bapak Ibu sebenarnya tidak haus lagi di pesawat, duduk enak gitu ya. Tapi berpikir, safar, saya ingin mengambil rukhsah keringanannya. Boleh. Dan tidak boleh orang yang puasa menyalahkan. Saya temannya buka puasa, kok kamu gak tahan sih, padahal enak aja kok. Nah, gak boleh, dia gak boleh nyalahkan. Karena ada riwayat sahih menyebutkan masalah itu ya. Waktu pertama disyariatkannya puasa Ramadan di tahun 2 Hijriah, itu pertama kali disyariatkan. Dan Nabi SAW diperintahkan untuk menuju ke Badar oleh Allah SWT. Di saat itu, sahabat-sahabat menggambarkan, mengatakan, ada di antara kami yang puasa, ya, dan ada di antara kami yang berbuka puasa, karena safar. Tetapi pesannya begini, hanya saja yang puasa tidak menyalahkan yang buka puasa, dan buka puasa tidak menyalahkan yang puasa. Syekh bin Baz rahimahullah, seorang ulama besar di Saudi, beliau pernah mau safar, itu tinggal 5 atau 10 menit lagi azan maghrib, beliau sengaja batalkan. Itu tinggal 5-10 menit lagi. Lalu ditanya orang-orang, kenapa anda batalkan? Tinggal tunggu 5-10 menit, baru kemudian dia bilang, karena saya ingin mendapatkan pahala sunnah ini, gitu. Dan menunjukkan kepada orang, bolehnya orang membatalkan. Kalau kita mau puasa, boleh, itu hak kita, tidak masalah. Tapi jangan salahkan orang yang mengambil keringanan. Ini namanya memahami fikih safar, gitu kan? Boleh nggak saya sementara safar, saya tidak mau jamak qasar, saya anggap diri saya mukim, boleh. Tapi nggak boleh anda salahkan orang yang mengambil keringanan untuk jamak qasar, haknya mereka. Tapi kan Ustaz, saya cuma di rumah anak saya cuma jalan-jalan tamasya, nggak ada urusan. Nggak ada urusannya anda buat apa di sana. Sekarang anda safar atau tidak safar, itu intinya. Dan dalam safar fikihnya jamak qasar. Nah gitu. Maghrib sama isya, maghrib tab 3, isyanya 2 rakaat. Karena yang di qasar itu yang dipangkas hanya 4 rakaat. Maghrib tidak dipangkas. Duhur sama asar, dan hanya boleh 4 salat ini saja. Duhur sama asar tidak boleh digabung dengan lain, itu hanya bisa. Boleh jamak takdim di waktu duhur, dikerjakan duhur sama asar 2 rakaat dan di qasar, atau di waktu asar jamak takhir, duhur dulu 2 rakaat baru asar 2 rakaat. Tidak boleh asar dulu walaupun di waktu asar, tetap duhur dulu secara berurut. Maghrib sama isya juga sama, jamak takdim dan takhir bisa, tapi tidak boleh selain sholat ini. Contoh, tidak boleh isya digabung sama subuh, tidak boleh subuh sama duhur, tidak boleh asar sama maghrib. Yang boleh hanya duhur sama asar dan maghrib sama isya. Ini contoh, ini memahami fikih safar itu. Ya, fikih safar. Di antara fikih safar adalah kalau seseorang berada safar di satu wilayah yang sangat dingin, kemudian dia dalam kondisi junub dan tidak ada air panas. Di masa sekarang kan alhamdulillah di hotel-hotel semua air panas ya. Tapi kalau tidak ada, seseorang berada satu wilayah dingin sekali, apalagi beberapa wilayah yang hari-hari sekarang ini bisa minus 20 gitu ya. Baru kemarin kami balik umrah plus Turki itu sampai minus 10 waktu itu. Semuanya salju di mana-mana. Tapi alhamdulillah di hotel masih ada air panas. Cuman kalau tidak ada air panas, ada orang mungkin miskin, dia hidup di pinggir jalan, dia nggak punya rumah, musim dingin, dia mau minta air panas sama orang, belum tentu orang kasih misalnya. Gimana kondisinya kalau dia lagi mau wudhu? Dia nggak bisa karena dingin, dia bisa sakit misalnya. Atau dalam kondisi junub, dia mau mandi, maka di saat itu boleh tayammum. Kondisi ini ya, karena pernah ada sahabat namanya Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau memimpin peperangan di musim dingin. Di malam hari waktu dia tidur, dia mimpi junub. Dia mimpi junub. Maka waktu pagi subuh dia mau mandi, dingin sekali. Kemudian dia menolak untuk mandi air dingin karena di padang pasir dan sebentar lagi mau serang musuh, maka beliau tayamum dan Nabi SAW membolehkan itu. Ini kondisi tertentu ya. Ini diantara fikih safar. Di antara fikih safar juga itu adalah kita dianjurkan untuk pada saat pulang dari safar, sebelum ke rumah, sholat 2 rakaat. Ya, Nabi SAW menganjurkan, dikatakan Nabi SAW itu kalau pulang dari safar, beliau tidak ke rumah dulu, beliau ke masjid beliau lalu sholat 2 rakaat.
Nah kita bisa sholat di bandara, itu dan antara fikih-fikih, walaupun sifatnya hukumnya sunnah. Nah ini harus diperhatikan juga dalam masalah safar. Di antara fikih safar adalah memperbanyak doa. Karena doa mustajab pada saat musafir. Nah ini semua harus diperhatikan baik-baik gitu ya. Dan Imam Syafi'i rahimahullah menggabungkan masalah safar ini di syair beliau. Wasafir fafis safaru khamsu fawaidin, dan safarlah kalian karena dalam safar ada 5 faedah yang bisa didapatkan. Tafriju hammin, menghilangkan rasa sumpek, rasa sedih. Jadi kalau kita lagi hadapin masalah, maka jangan kurung diri di kamar. Nah, terutama ibu-ibu ini, ya. Keluar dari rumah, keluar dari kamar, bukan pergi ke tempat yang salah ya, tapi hirup udara, lihat aktivitas orang. Karena mengurung diri di kamar itu makin menambah permasalahan, ya. Kalau laki-laki mungkin bisa dengan safar, karena perempuan ada hukum sendiri kalau safar, ada mahram dan seterusnya gitu ya. Kemudian dia mengatakan yang kedua adalah iktisabu ma'isyah, mendapatkan sumber pendapatan hidup. Orang kalau safar itu biasanya kalau dia ada jiwa bisnisnya, dia pasti bisa muncul ide-ide untuk mendapatkan tambahan pendapatan income ya. Yang ketiga ilmun, mendapatkan ilmu pengetahuan dalam safar itu. Yang keempat adabun, tata kerama. Jadi apa yang positif dari satu negara, satu kota kita bisa ambil ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah suhbatu majidin, persahabatan yang setia. Nah ada orang pernah datang kepada Umar berkata begini, ini sahabat saya. Lalu Umar tanya, kamu udah pernah safar sama dia belum? Lalu kata orang itu belum. Kata Umar, kau belum mengenalnya. Karena orang kalau safar itu baru terlihat sifat-sifat aslinya gitu ya. Nah seperti itu kurang lebih gambaran. Nah ini pelajaran pertama dari riwayat ini, adanya safar dalam Islam dan diajar, ditata caranya, dan ada hukum-hukumnya berhubungan dengan masalah itu. Pelajaran yang kedua, ini jadi saksi bahasan kita pentingnya seseorang memilih pemimpin dalam safar tersebut dan menggunakan lafaz, Anda pemimpin kami. Misal ibu bilang sama suaminya, mulai sekarang pimpin kami safar ya, gitu ya. Jadi mungkin dia yang baca doa safar, dia yang mengatakan kita istirahat sebentar, kita jalan, atau mungkin membatalkan safar itu. Tengah jalan ternyata ada bahaya di depan, maka dia ambil keputusan untuk kembali misalnya. Nah seperti itu. Dan tadi Al-Khattabi sudah menyebutkan dalam kitab Ma'alimus Sunan beliau, diperintahkan untuk mengangkat salah satu di antara mereka sebagai pemimpin supaya urusan mereka menjadi milik bersama. Ya, didiskusikan sama-sama, tidak berpecah belah. Jadi jangan fahami, oh kalau pemimpin kan dia otoriter. Enggak, pemimpin juga akan bermusyawarah dengan orang-orang yang sedang dipimpinnya gitu ya. Jadi agar mereka tidak berpecah belah karena perbedaan pendapat dan tidak terjadi perselisihan yang membuat mereka mendapatkan kesulitan. Al-Allama atau seorang alim yang bernama Ibnu Utsaimin berkata, ini paragraf terakhir di halaman 143 ya. Dalam kitabnya Kitabul Ilm mengatakan Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk mengangkat seorang pemimpin manakala bepergian karena mereka akan meninggalkan kota-kota dan juga desa-desa yang ada pemimpinnya secara umum. Jadi diperintahkan untuk punya pemimpin, kenapa? Karena mereka sudah keluar dari satu wilayah yang tadinya ada pemimpin mereka. Misalnya kita keluar dari Indonesia, ya, ada pemimpinnya di situ. Tapi kalau kita keluar sudah tidak ada pemimpin, maka ada pemimpin. Ya, tidak boleh ada jeda di mana kita tidak punya pemimpin yang bisa tempat kita bertanya, tempat kita berdiskusi, tempat kita berlindung. Makanya disuruh pilih pemimpin walaupun di jarak safar itu. Mungkin saja timbul masalah-masalah yang memaksa mereka agar segera sampai ke desa-desa dan kota-kota tujuan ini. Atau masalah-masalah sepele yang tak mungkin dilaporkan kepada pemimpin untuk diputuskan. Seperti mampir di satu tempat dan kapan berangkat lagi. Dan kapan naik kendaraan dan berhenti istirahat dan sebagainya. Inilah diantara hikmah mengangkat pemimpin dari mereka dalam satu perjalanan. Bisa difahami ya? Kita kan sekarang kalau ada di wilayah kita tidak safar, karena ada pemimpinnya. Pemimpin wilayah itu, keputusan di tangan dia. Ya, peraturan-peraturan pemerintah sempat wajib dipatuhi. Kita kalau safar, keluar negeri misalnya, atau keluar satu wilayah, pemimpin itu sudah kita keluar dari wilayah kekuasaan dia. Sekarang kita butuh pemimpin lagi yang akan memberikan kita instruksi, berdiskusi segala macam. Makanya ada dipilih pemimpin dalam safar. Ada catatan di situ di halaman 144. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dengan redaksi wala yahillu li thalathati nafarin yakununa bi ardi falatin illa ammaru alaihim ahadahum.
Tidak halal, berarti hukumnya larangan itu ya. Bagi 3 orang yang bepergian ke suatu tempat kecuali mereka mengangkat salah satu di antara mereka sebagai pemimpin dalam perjalanan. Akan tetapi ungkapan wala yahil tidak ada seorang pun yang meriwayatkannya kecuali Ibnu Lahiyah. Al-Allamah Al-Albani dalam Ad-Dha'ifa atau buku beliau menyusun hadis-hadis dhaif atau lemah mengatakan sanad ini dhaif karena ada Ibnu Lahiyah. Dia termasuk perawi yang dhaif atau lemah karena hafalannya lemah. Sementara hadis yang sahih dalam bab ini adalah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Lalu Al-Albani rahimahullah menyebutkan pembahasan terdahulu yang bersanad hasan dan mempunyai hadis-hadis penguat lainnya. Merujuklah dalam atau kepada kitab Al-Majma' jika Anda berkehendak. Semua riwayat yang disebutkan di dalamnya menggunakan redaksi perintah, tidak ada satupun yang menggunakan ungkapan wala yahil seperti halnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Lahiyah, seorang yang dhaif lagi mungkar. Makanya ditulis dalam kolom itu catatan, maksudnya notnya di situ ya. Jadi riwayat ini ya, potongan awal hadis wala yahillu dan tidak halal itu dianggap dhaif oleh Syekh Albani. Artinya riwayat ini kita tidak pegang, kita pegang riwayat yang langsung saja himbauan Nabi untuk mengangkat seorang pemimpin kalau safar 3 orang. Sebagai penutup bahasan kita di tambahan masih di catatannya ya, aku menerangkan, kata penulis ini, hal ini sebagai tahqiq, penelusuran ya, atau penelitian atas riwayat hadis dan sekaligus sebagai penjelasan untuk membedakan mana hadis yang sahih dan yang tidak sahih. Karena terkadang dengan mengetahui hal tersebut akan ditemukan kesimpulan-kesimpulan yang penting. Jelasnya ungkapan wala yahil menunjukkan haramnya tidak mengangkat seorang pemimpin, sedangkan ungkapan perintah tidaklah menunjukkan hal demikian. Namun ini adalah ungkapan jelas yang tidak perlu ditafsirkan. Oleh karena itu para ulama berbeda pendapat tentang hukum mengangkat seorang pemimpin dalam perjalanan. Ada yang menyunahkan dan ada juga yang mewajibkan. Saya redaksi hadits Ibnu Lahiyah ini sahih atau redaksi hadits Ibnu Lahiyah itu sahih, tentu ia akan memutuskan perbedaan pendapat yang ada. Aku tetap menjelaskan ini meskipun sebetulnya aku merajihkan atau menguatkan pendapat yang mewajibkan. Mengingat dasar hukumnya adalah perintah yang berarti mewajibkan sebagaimana disebutkan dalam kitab dalam ilmu usul fikih. Sampai di sini perkataan Al-Albani. Ya, sampai sini bahasan kita insyaAllah. Kedepannya ditandain aja. Kita akan lanjutkan di poin B ya. Salat sunnah di atas kendaraan tanpa menghadap ke kiblat. Ini diantara hal yang perlu difahami dalam safar. Ya, Allahu a'lam. Baik, tentu paragraf catatan tadi sudah bisa difahami ya. Artinya penulis lebih memandang bahwasanya memilih pemimpin atau menuju pemimpin itu adalah wajib hukumnya. Walaupun beliau tidak setuju dengan riwayat Ibnu Lahiyah tadi ya, yang meriwayatkan hadis yang Imam Ahmad nukil tentang beliau karena dianggap lemah gitu ya. Karena dianggap lemah.